Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang masalah kesehatan reproduksi lagi nih. Sesuai dengan judulnya di bawah, ini aku akan ngebahas kebiasaan suami yang bisa menyebabkan istrinya keputihan. Nah, kok bisa gitu ya, yang keputihan istri tapi kok bisa penyebabnya dari suami? Penasaran nggak? Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi, kenapa yang keputihan istri tapi kok bisa yang nyebabin itu suami? Ada apa gitu loh? Apa hubungannya? Jadi gini guys, di video-video sebelumnya aku pernah juga tuh ngebahas masalah keputihan. Aku ulangi sedikit ya. Jadi keputihan itu ada dua macam, keputihan yang normal dan keputihan yang penyakit. Nah, kalau keputihan yang normal itu biasanya warnanya putih, bening, tidak gatel, tidak berbau, dan biasanya keluar pada saat masa subur atau pada saat mau menstruasi. Nah, kalau keputihan yang penyakit, ini biasanya warnanya nggak cuma putih, tapi kehijauan, kekuningan, keabu-abuan, atau mungkin kecoklatan. Nah, terus disertai juga dengan rasa gatel atau rasa panas, dan juga baunya itu menyengat. Mungkin bau busuk, bau menyengat, atau baunya itu seperti amis, seperti bau amis darah. Nah, kalau yang kayak gitu, itu yang penyakit. Tapi kalau tidak berbau, terus baunya itu normal, tidak gatel, nah itu bukan penyakit namanya. Karena penyebab dari keputihan ini bisa jadi karena bakteri, kuman, virus, parasit, jamur gitu ya. Itu kita harus melihat dari pembawanya. Jadi nggak bisa cuma nyalahin istri aja ketika terjadi keputihan karena istrinya nggak bersih nih. Nggak bisa kayak gitu. Karena yang namanya suami istri itu pasti akan melakukan kontak fisik seperti hubungan badan yang bisa memungkinkan terjadinya transfer bakteri, kuman, parasit, atau jamur itu tadi. Kalau misalkan hanya istri aja yang jaga kebersihan, si suami tidak menjaga kebersihan, ya sama aja gitu. Masalahnya guys, istri itu hanya bisa membersihkan area vulva saja, di bagian luar saja. Istri tidak akan bisa membersihkan sampai ke area dalam-dalam sana, ke area vagina yang area dalam, kemudian tidak bisa juga membersihkan area serviks. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi si istri cuma bisa membasuh di area luar. Kalau area-area dalam sana, ya dia nggak bisa membersihkan, nggak sampai sana gitu. Apalagi sampai serviks gitu. Dia nggak akan bisa mencuci sampai ke sana. Sedangkan ketika kontak fisik, berhubungan badan, itu otomatis sampai mentok sampai sana kan, sampai masuk mentok ke dalam gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kuman, ada bakteri, ada virus, di situ kemudian terjadi transfer, ya udah antara suami ke istri atau dari istri ke suami bisa juga kayak gitu. Lalu, kira-kira kebiasaan apa aja yang mungkin sering dilakukan oleh suami yang bisa menyebabkan istrinya keputihan? Pertama, tidak cuci bersih setelah buang air kecil. Para laki-laki ini biasanya kan kalau buang air kecil itu kan praktis gitu ya, langsung cur kayak gitu udah gitu kan. Beda sama perempuan, mungkin harus jongkok, harus cebok, harus sebagai macam gitu ya. Kalau laki-laki ini memang cenderung lebih praktis. Terus banyak juga ternyata yang menganggap kalau misalkan BAK tidak dicuci itu nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada yang menetes gitu berarti bersih. Padahal nggak seperti itu. Ketika sudah BAK itu kan ada air kencing yang keluar dan ada air yang tertinggal di bagian ujungnya. Nah, kalau di bagian ujung ini nggak pernah dibersihin, nggak pernah dicuci, akhirnya bisa menjadi sarang kuman dan bisa numpuk di situ. Terus kalau misalkan melakukan kontak fisik sama istrinya, transfer deh, bermigrasi deh kuman-kuman itu tadi ke istrinya kayak gitu. Oleh karena itu, sekarang penting banget bagi para cowok-cowok, bagi para suami untuk lebih menjaga kebersihannya. Kalau udah BAK, sudah kencing gitu ya, sebaiknya dicuci bersih. Dimanapun itu, mau di jalan, mau dimanapun kayak gitu ya, harus dicuci bersih. Nah, lalu kebiasaan yang kedua, tidak mencuci ketika mau melakukan hubungan badan. Jadi cuci bersihnya itu nggak cuman habis berhubungannya aja, tapi sebelum berhubungan itu juga harus dicuci bersih. Kenapa? Karena kayak gini loh.
Ketika akan melakukan hubungan, itu akan terjadi kontak fisik, dan kontak fisiknya ini bisa memungkinkan migrasi bakteri, virus, kuman, jamur. Oleh karena itu penting banget si suami jaga kebersihan dan si istri itu jaga kebersihan. Misalkan nih si istri udah jaga kebersihan, terus suaminya baru pulang kerja dari mana gitu ya, mungkin capek, terus mungkin ada selera gitu kan. Harus bersih-bersih dulu, karena kalau misalkan nggak bersih-bersih dulu kan kita nggak tahu tuh tadi seharian itu mungkin ada bakteri atau kuman atau mungkin debu yang nempel atau gimana kayak gitu kan. Terus kalau misalkan nggak dibersihin dulu ya takutnya tadi ada bakteri yang bermigrasi kayak gitu. Jadi cuci bersih dulu. Kebiasaan yang ketiga yang bisa memungkinkan si istri ngalamin keputihan yaitu si suami males ganti pakaian dalam. Nah, jadi kalau misalkan istri udah rajin nih ganti pakaian dalam gitu ya, si suaminya juga harus rajin ganti pakaian dalam. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak rajin ganti pakaian dalam, di area itu kan lembab, terus banyak keringat, terus debu, terus sebagai macam lah kayak gitu. Kalau misalkan nggak rajin-rajin ganti pakaian dalam, khawatirnya ada jamur yang tumbuh di situ, bersemi, berbunga, panen. Nah, bahaya kan? Jadi, jangan sampai males ganti pakaian dalam. Harus ganti pakaian dalam minimal sehari 2 atau 3 kali. Kalau misalkan terlalu lama digunakan pakaian dalamnya nanti bisa berjamur. Terus jamurnya ya bersemi deh di situ gitu kan. Kalau kebiasaan yang terakhir ini harus benar-benar niat dalam hati banget. Karena kebiasaan yang terakhir ini adalah tidak setia pada satu pasangan. Nah, jadi gini ya guys, kita itu nggak ada yang tahu kita itu punya penyakit apa kayak gitu kan. Terutama untuk para suami di sini, kalau misalkan tidak setia pada satu pasangan, mungkin ada suami yang di luar sana dengan orang lain atau mungkin dengan mohon maaf mungkin menggunakan jasa-jasa tertentu gitu kan. Takutnya kita bisa tertular penyakit menular seksual. Contohnya gonore, sifilis, raja singa, terus vaginitis, terus bisa juga ketularan penyakit HIV dan bisa juga penyakit kanker serviks. Nah, jadi kanker serviks ini kan sering banget ya diderita oleh para wanita gitu, karena yang punya serviks ya wanita gitu. Kanker serviks ini bisa menular ketika ada seorang perempuan yang memiliki virus human papilloma virus, kemudian berhubungan dengan laki-laki, kemudian laki-lakinya ini nanti berhubungan dengan orang lain juga. Nah, virusnya ini kebawa juga gitu loh, dari wanita 1 ke wanita 2, wanita 3, dan seterusnya kayak gitu kan. Jadinya tetap bisa nular juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu penting banget tetap setia pada pasangan kamu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.